Oke, baik. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana implementasi pertemuan kita kemarin tentang pembentukan curve ya. Ada beberapa apa namanya bentuk-bentuk kurva ya sebagai bentuk dasar dari sebuah model. Kemudian ada eh, ini bentuk dasarnya ya dalam 2D. Kemudian surface ya, jadi pembentukan dalam permukaan. Jadi kalau surface itu bisa dibentuk dari 3 titik atau 2 garis minimal ya, itu dalam dalam satu permukaan. Kemudian dia juga bisa direkonstruksi dalam permukaan tapi dalam 3 dimensi ya, tapi belum memiliki ketebalan gitu. Kemudian kita juga akan kemarin juga sudah ada beberapa proses pembentukan ini ya. Nanti kita lihat ada beberapa ya. Kemudian juga solid. Nah, solid ini adalah pembentukan model yang memiliki ketebalan atau volume tertentu ya. Jadi sifatnya menjadi apa namanya? Bentuk yang bangun ruang. Surface itu juga seperti bangun ruang juga, tetapi dia tidak memiliki volume karena hanya dinding-dindingnya saja. Jadi apa namanya? Kalau dilihat ya, contohnya adalah ini. Ya, contohnya ada bentuk seperti ini, tangki ini atau apa ini? Dinosaurus itu. Ini eh, konstruksinya 3 dimensi, tetapi dia tidak memiliki volume. Artinya dari modelnya tidak memiliki volume karena hanya permukaannya saja, ya. Dibentuk dari permukaannya saja, walaupun direkonstruksi dalam 3 dimensi, tetapi prinsipnya dia tetap hanya permukaan. Nah, berbeda dengan yang solid. Kalau solid itu berarti dia pejal atau memiliki volume, sehingga objek itu di dalamnya ada objeknya gitu, ya, ada bendanya. Itu yang berbeda, membuat berbeda dari surface gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana menerapkan itu ya, kita kenalkan dalam software aslinya. Oke. Kita akan masuk ke nah ini adalah penggunaan salah satu software yaitu Autodesk Fusion. Tidak harus pada software ini, hampir pada semua software-software CAD itu memiliki konsep yang sama dalam membentukkan objek ya. Mulai dari kurva ya, kurva itu nanti berbagai bentuk dasar ya. Kemudian ada surface, ada solid ya. Solid dibentuk dari bentuk-bentuk primitif maupun bentuk-bentuk yang nanti akan dimanfaatkan menggunakan fitur gitu. Nah, kita kenal dulu konsep kerangka topologinya dulu ya agar kita mudah. Jadi surface kurva itu lebih ke arah bagaimana pembentukan bentuk-bentuk dasar pada pada bentuk-bentuk dasar garis dan semacamnya ya, itu pada objek CAD. Nah, pada software-software yang murni, artinya yang dia itu seperti AutoCAD gitu. Nah, itu memang terpisah sendiri. Artinya dia bisa kita bangun sendiri gitu. Kebetulan saya tidak ada AutoCAD di komputer saya sehingga tidak bisa saya tunjukkan. Tapi nanti mungkin Anda waktu praktek itu nanti CAD ya itu nanti akan bisa terlihat oh ternyata bentuk-bentuk surface itu bentuk-bentuk kurva itu bisa dibentuk tersendiri. Jadi biasanya digunakan untuk membentuk atau menggambar gambar-gambar 2D. 2D itu ya gambar-gambar yang sifatnya misalnya untuk working drawing secara langsung ya, kayak Anda gambar di gambar teknik gitu. Itu langsung digambarkan sketnya seperti apa. Nah, pada software-software yang sifatnya itu eh, solid modeling ya, basisnya solid modeling
penggunaan Surface itu lebih banyak digunakan untuk pembuatan sketch. Ya, jadi lebih banyak untuk pembuatan sketch. Nanti kita bisa lihat. Jadi kalau Anda jumpai SolidWorks, Inventor, Fusion, terus Creo atau apa yang lain yang basisnya adalah solid modeling. Jadi memang dia dibentuk software yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan solid, ya. Itu Surface, menu-menu Surface itu diintegrasikan dalam gambar-gambar dalam gambar untuk membuat sketch, ya. Jadi kemarin kita bahas bahwa dalam bentuk solid itu kan ada menu primitif, ya. Ini bisa kita lihat primitif, grid. Ini ada, nah ini adalah menu-menu primitif, menu yang sudah ada ininya, apa namanya, kelihatan ya ininya. Jadi menu yang sudah ada, sebentar, saya pakai share screen. Menu yang sudah ada ininya tertentu bentuknya, ya sudah template gitu. Nah, ada dalam fitur ya satu lagi yaitu membuat dalam bentuk dari fitur itu dibentuk dari pembuatan sketch terlebih dahulu. Jadi ada sketchnya ini, kemudian kita bikin dalam 2 dimensi menggunakan kurva, kemudian kita lakukan fitur. Fitur itu yang nanti ada, kita bisa lihat ada beberapa ini ya. Ada extrude, revolve, swipe, loft, rip, web, emboss itu. Nah, ini yang kemudian merupakan fitur dari pembentukan objek 3D. Nah, kita kembali ke kurva ya. Jadi kurva itu bisa kita dapatkan pada awal, terpisah tersendiri hanya kita gambarkan untuk 2D, atau dia sudah terintegrasikan dalam ini apa namanya, sketch. Nah, kita akan lihat di dalam, kalau ini kebetulan Fusion ini termasuk yang sketch, solid modeling ya. Jadi dia nanti akan gambar apa namanya, kurva itu bisa kita jumpai dalam ketika kita bikin apa namanya, fitur ya dalam sketch dalam 3 dimensinya. Nah, kita bisa lihat kalau di AutoCAD Anda bisa langsung terlihat menunya apa saja. Ini saya akan menggambar, jadi kita akan lihat langsung dari solidnya dulu, dari bawah. Nah, saya akan memilih sketch ya, ini ya, create sketch ini saya mau menentukan salah satu apa namanya, bantuan yang harus diketahui adalah membuat ininya, apa namanya, bidang gambarnya. Bidang gambarnya yang mana? Ini sudah pernah kita bahas ya. Ini saya milih misalnya di bawah. Nah, selanjutnya akan muncul sketch ini. Ya, ada garis, ada kotak, ada lingkaran, ada curve ya. Apa namanya? Spline ya. Spline itu yang nanti misalnya bentuk yang multi aksis itu kita memerlukan yang seperti ini. Ya, ini ada, dilihat ini. Ada garis, ada rectangle, berbagai macam teknik yang digunakan ya. Ada point to point, ada 3 poin ya, center, rectangle. Ini Anda bisa coba ini ya. Circle itu juga beberapa metode yang bisa digunakan, apakah center diameter, apakah 2 point, titik 1 dengan titik satunya, apakah 3 point, 1, 2, 3, apakah tangan ya. Ini bisa kita pakai. Kemudian arcs, ini apa namanya, busur ya. Bisa 3 poin, bisa ini, bisa center, kemudian poin pertama, poin kedua, bisa tangan gitu. Nanti kita coba sedikit-sedikit aja ya. Nanti Anda bisa mencoba itu waktu praktek nanti ya. Ini contohnya misalnya yang lain, garis itu ya tinggal kita pilih dari sini sampai sini misalnya gitu. Ini bisa dilanjut lagi, bisa dilanjut lagi ke sana ya. Misalnya bisa ke sana.
Nah, itu kemudian kalau tadi yang saya sampaikan membuat lingkaran ya, center ini biasanya kayak gini ya, center ya, diameternya berapa bisa kita tuliskan. Tapi juga ini ada parameter yang artinya bisa nanti kita atur setelah ini ya, kelebihannya adalah ini bisa kemudian bisa kita atur, misalnya ini jaraknya berapa menjadi 45 misalnya. Nah, dia berubah. Ini tingginya berapa? Ini yang kemudian bisa kita atur selanjutnya. Nah, termasuk juga misalnya membuat circle tangan-tangan. Misalnya ini saya tangankan dengan ini. Nah, sebentar. Mana tadi ya? Tangan-tangan circle. Oke, ini kalau kemudian saya punya garis lagi di sini ya contohnya. Sebentar, saya bikin kotak di sini. Nah, kemudian saya bikin masuk circle, one point circle, misalnya dari sini, kemudian ketemu di sini. Nah, ini adalah tangannya, mau berapa diameternya itu. Ya, ini contoh. Nah, untuk bisa menentukan tadi yang tadi saya mengatakan apakah dia di tangan ataukah kemudian saya bikin garis tepat di endpoint ini, ya ini ke sana misalnya tegak lurus, kemudian miring ke sana gitu ya. Itu atau tadi membuat lingkaran di sini, itu saya harus menentukan software harus tahu bagaimana persamaan-persamaan dari objek ini gitu. Misalnya ini ada garis, oh berarti ini persamaannya apa. Kemudian ini ada garis miring ya. Ini dia udah tahu, oh ini koordinat di sini berapa, koordinat di sini berapa, sehingga nanti tahu ini apa namanya eh, persamaannya apa, ini bertemu persamaannya. Sehingga kalau nanti garis singgung ini terhadap garis singgung ini, nanti persamaannya apa. Kalau saya tambahkan nanti dengan radius sekian, berarti ini posisinya di mana. Itu akan bisa didapatkan dengan secara tepat. Nah, kita bisa melihat secara tepat itu dengan cara misalnya ini. Ini contohnya kalau mau saya hapus. Nah, dia sudah, misalnya tadi ya, saya trim ya. Itu sudah, dia tahu posisinya di mana. Ini kalau mau saya, ini ya dia udah sangat tepat sekali. Gitu. Ini mau di zoom sampai berapa, dia akan kelihatan titik singgungnya itu di mana. Karena nanti kan ini titik singgung, sehingga ya hanya titik itu, titik paling luar itu ketika dia menyinggung itu ada di mana. Ya, jadi pemanfaatan objek snap untuk menggambar ini menjadi sangat penting. Dan dia yang akan menentukan di posisi titik mana itu akan didefinisikan. Nah, software bisa mengetahui karena memang ini bentuknya adalah persamaan matematis, baik bentuknya garis atau lingkaran seperti itu. Ya, ini untuk objek apa namanya surface ya. Jadi kurva ya. Jadi di kurva kita akan ada banyak sekali ya yang bisa terdevelop, termasuk poligon. Poligon ini membentuk banyak ya. Poligon itu gimana konsep ininya? Ya dia bersamaannya ya hanya ini aja, garis ini aja, garis. Ada garis banyak dengan jumlah sekian, titik-titiknya berapa ketemu ya. Untuk menentukan titik-titiknya nanti dia harus tahu lingkaran, apakah lingkaran dalamnya atau lingkaran luarnya itu di berapa, sehingga nanti akan ketahuan, oh ini posisinya berapa, ketemu dia persamaannya seperti apa. Kemudian yang poligon ada slot juga sama, ini membuat slot
ini ya. Jadi misalnya ini harus dipotong gitu. Ada spline. Ini yang sifatnya ini ya kemarin ya. Sorry, maaf hapus. Create a spline ini ya. Kita bisa melihat dari satu titik ke titik yang lain misalnya. Nah, ini yang spline yang dia akan jadi ini yang kurvanya adalah kurva yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi dia akan membuat ini garis-garis singgung kayak gini. Ya, ini model spline. Ada titik-titik yang kemudian bisa kita atur. Ya. Ini terutama untuk yang nanti untuk bentuk-bentuk yang garis kurva yang basisnya 3 dimensi. Itu ada seperti ini. Ya, ini untuk yang spline. Nah, ini ada persamaannya sendiri mengikuti NURBS itu. Ya, ada beberapa tipe ya. Bisa kita pelajari lagi yang kemarin. Kemudian konik ini juga sama ya. Bentuknya seperti ini. Apa namanya? Kuadratis ya. Itu seperti itu. Oke, nanti persamaan-persamaan pengelolaan, modify itu juga banyak ya. Misalnya, mirror. Mirror itu untuk menentukan objek. Misalnya saya menentukan objek. Contohnya ini. Ini. Ya, kemudian mirror lainnya mana? Saya pilih yang ini. Nah, jadi nanti ada persamaan mirror yang mungkin Anda pernah jumpai juga ya persamaan mirror. Jadi kalau dimirrorkan terhadap sumbu X itu seperti apa, dimirrorkan terhadap sumbu Y itu seperti apa, dimirrorkan terhadap garis tertentu itu seperti apa. Nah, ini akan bisa diketahui dengan tepat kalau ya, CAD itu sudah mendefinisikan garis ini sebagai objek ini sebagai sebuah persamaan. Ini juga sebuah persamaan sehingga nanti ketahuan, oh ini mirrornya seperti apa. Ya, ada mirror, kemudian ada trim, ya sudah, fillet chamfer, ya ini beberapa termasuk offset ya. Offset itu misalnya ini, kemudian jaraknya berapa, misalnya saya kasih 4. Ya. Nah, jadi menduplikat dengan jarak tertentu. Nah, ini yang apa namanya bisa kita pelajari dari sini. Kemudian ini constraint ya yang juga kemarin sudah pernah kita bahas, ada tegak lurus, horizontal, vertikal, tangen ya, tangen itu ini tadi mana tadi ya, ini bersinggungan, sama, paralel, tegak lurus ya, ini fix ya, ini konsentrik. Misalnya saya punya ini, kemudian saya konsentrikan bahwa ini dengan ini itu adalah konsentrik gitu. Nah, dia menjadi seperti ini. Itu kemudian ini ditepatkan garisnya ya, dikolinierkan, digariskan sama seperti ini tapi untuk garis ya. Nah, itu kemudian ini adalah simetris. Kita bikin bahwa dia itu simetris tepat gitu. Ini kurvatur ini bahwa ini nanti tepat pada sebuah garis gitu ya. Oke, itu untuk yang kurva ya. Nah, kurva. Nah, kita akan coba untuk bagaimana kalau untuk yang surface. Nah, dari kurva kita sudah dapatkan apa namanya bentuk-bentuknya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang surface. Nah, sebenarnya tadi untuk bisa masuk ke yang kurva tadi, kalau di sini kan masuk ke solid ya. Jadi kita mau bikin solid. Ada juga menu yang surface ya, kita bisa lihat di sini. Sama dalam membentuk itu nanti basisnya tetap dari kurva ya, apakah itu titik, apakah itu garis gitu. Kita harus menentukan dulu gitu. Jadi nanti bisa ada beberapa mode pembentukan surface ya, apakah dia ini ada beberapa ini ya.
Nah, tentunya misalnya kita bisa bikin dulu sketnya juga sama. Sama, kita bisa bikin misalnya ini kayak gini. Kalau di sini mungkin atau ini saya akan bentuk beberapa misalnya. Nah, oke, ini kita finish sketnya. Oke, ini kita akan membentuk misalnya, oh ini sudah ada. Jadi dari bentuk 2D kurva, ini hanya garis ya ini sebenarnya. Ini kemudian kita bikinkan dia menjadi, oh sorry. Nah, ada kurva, kelihatan. Ini kemudian saya bikin sebagai new body. Nah, ini sudah menjadi kurva ini. Ya, ini ada kurva sendiri. Ya, itu. Yang lain nggak kelihatan. Nah, yang 2D nggak kelihatan karena ini sudah yang dibentuk hanya ini. Ini dalam menu tampilan kurva sehingga garis itu jadi nggak kelihatan. Jadi kalau di solid modeling seperti itu. Jadi apa namanya kurva yang lain tadi yang saya bentuk di sini juga nggak kelihatan. Ya, tapi oke, saya kembalikan lagi ke ini. Nah, ya, oke. Oh, sebentar. Oh, tadi harus di sketnya ter saya show dimension ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Ini saya melihatkan. Tadi bisa kita bikin kayak gini atau yang ini juga sama ya. Selama dia itu ini, jadi ada beberapa bentuk ya. Jadi sudah ada di dalam kurvanya ya sudah ada, tapi tinggal kemudian kita bentuk dalam. Nah ini juga ada yang sifatnya sebentar, ini saya undo aja. Yang ini saya bikin yang ini ya, kelihatan ini kita tampilkan. Kemudian juga bisa kita bikin yang model tabulasi, kita bisa lihat nih. Nah, sorry. Ya, kita miringkan, ini kita tarik ke atas. Nah, ya. Atau kita juga bisa bikin yang revolve misalnya. Ini kelihatan ini, profilnya ini, aksesnya saya pilih ini. Nah, saya pilih ini. Nah, ini coba, ini hasilnya ya. Kita akan lihat. Nah, surface itu hanya dalam permukaan saja. Jadi apakah dia itu sifatnya yang ini, patch tadi, ya ada dua garis kayak gini. Kemudian kita ada garis yang penuh kayak gini. Kemudian kita isi fill permukaannya. Ataukah sebenarnya lingkaran. Kemudian kita extrude, ya. Kita tabulasi menjadi seperti ini. Nah ini hanya anunya saja, dindingnya saja. Atau kemudian yang ini, bentuk garis kayak gini yang kemudian kita lingkaran. Ya, itu beberapa bentuk ada di sini ya. Revolve ini nanti hampir sama dengan yang 3D, saya ke yang 3D aja nanti ya. Tapi prinsipnya hampir sama ya, hampir sama. Kita roof juga sama, patch tadi sudah, love juga sama. Saya punya dua garis, saya punya dua apa namanya permukaan. Kemudian saya jadikan ini menjadi dinding, begitu, menjadi dinding ya. Ini secara prinsip seperti ini ya. Dimodifikasi juga banyak nanti, apakah nanti kita potong gitu ya. Saya punya nanti misalnya saya
mau dipotong itu juga bisa nanti. Misalnya ini enggak ada. Oke, saya masuk ke ini lagi. Misalnya saya bikin ini, saya finish cat. Ya, kemudian saya sorry, ini saya misalnya saya extrude ya. Saya mungkin, nah ini bedanya yang 3 dimensi ya. Oke, saya punya seperti ini ya. Saya sebentar. Nah ini kemudian saya bisa lakukan misalnya ya di surface ini saya trim. Sebentar. Sebentar, edit feature. Ini apa nggak bisa? Sebentar. Centrumnya seperti ini. Nah, sebentar. Oh iya, sudah. Nah, itu sudah ini tadi ya. Jadi kita potong dia menggunakan ini ya. Jadi dia terpotong atau kebalikannya sebenarnya. Misalnya ini ya saya delete lagi. Nah, ini tadi saya surface-nya saya potong ya. Ini atau saya di solid ya. Oh enggak benar. Di surface. Kemudian ini saya trim. Bentar. Trim toolnya ini harusnya begini. Ini apa yang akan dilangkau? Oh, nggak mau, bentar. Oh, belum mulai. Not interest. Tadi kita cut ya dengan ini. Nah ini bisa kita potong ya. Basisnya ini, kemudian yang atas kita potong. Sehingga ini apa namanya menjadi sama. Nah, gitu loh. Gitu. Nah, ada beberapa yang lain yang nanti mungkin bisa di apa namanya di eksplor sendiri ya. Kemudian ada apa namanya stitch itu dijahit gitu ya, antara dua itu surface dijahit jadi satu, kemudian unstitch itu dilepas lagi
Ya, ini juga bisa kemudian kita apa namanya kasih ketebalan extend ya. Kita kasih tambahan ya, kita tambahan. Itu untuk surface ya. Jadi beberapa operasional surface intinya ini adalah seperti ini. Apa namanya? Pembentukannya seperti ini, kemudian ya kita bisa bermain-main dari sini juga untuk ya bentuk-bentuk yang apa namanya? Yang kompleks gitu. Nah, kita coba sekarang untuk yang solid ya, yang solid. Yang solid itu kita sekarang masuk ke solid gitu ya misalnya. Ini adalah surface ya. Nah, solid ini saya kira Anda juga sudah banyak nyoba gitu fitur fitur apa namanya? Sorry, saya dari ini solidnya itu dia ada yang primitif, misalnya ini kita masukkan di sini, kemudian saya langsung bisa tentukan ini panjang lebar tingginya berapa, ya itu sudah primitif, bentuk-bentuk template ya, ada silinder spare ini, atau yang tadi menggunakan biasanya yang paling banyak adalah menggunakan yang model fitur ya untuk bentuk-bentuk yang kompleks. Misalnya kita bikin fitur itu dimulai dari sketch atau 2D ini misalnya. Dan misalnya kita bentuk kalau yang tadi ini itu membentuk solid itu kan hanya dari kotak ya. Ini misalnya ini. Yang surface itu adalah hanya kayak gini aja bisa ya. Kalau solid tidak harus ada apa namanya? Misalnya ini harus dipastikan bahwa tidak ada kemarin ya di dalam fitur itu sketch yang dibikin harus tidak boleh ada tumpang tindih ya, kemudian topologinya harus benar gitu, ada garis, ada tidak boleh ada tumpang tindih dan harus kurva tertutup gitu ya gitu. Kemudian untuk topologinya juga harus benar, artinya kita menggunakan apa namanya metode apa gitu. Misalnya ini kemudian kita akan selesai ya. Jadi ini 2D-nya kurva, kemudian kita bisa lakukan apakah ini mau kita revolve misalnya ini, kemudian sorry ya ini aksesnya mana, ini bisa kita tentukan aksesnya di sini ya, kemudian kita oke. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini akan seperti ini ya, berbeda dengan yang ini ya. Ini hanya permukaan, kalau yang ini harus solid. Di dalamnya kalau kita potong pun, misalnya saya punya, saya coba akan bikin ini, kalau saya potong, ya misalnya saya bikin kayak gini, ya saya potong, ini saya finish cut, kemudian saya extrude, ini, ya saya extrude ke sana. Ini bisa kita atur one side atau two side, ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian statusnya apakah mau di cut atau di join ya, intersect itu seperti apa, itu bisa saya cut aja ini. Nah ini akan terlihat bahwa di sini itu ada penuh ya, jadi ini pejal yang benarnya memang benar-benar pejal. Ketika kita potong pun juga dia akan apa namanya, di sini ada materinya, ada volumenya. Dan kalau yang ini jelas tidak ya, ini kalau kita potong ya ini udah kelihatan bahwa ini adalah dinding begitu. Nah ada beberapa menu yang Anda bisa coba di sini ya, ada extrude sama seperti tadi, revolve, sweep itu adalah ada apa namanya mengikuti path tertentu ya. Saya punya path
garis. Ya. Ini misalnya saya punya ini misalnya saya punya garis. Ya. Kemudian ya. Kemudian saya coba untuk ini. Sweep ya. Untuk bisa sweep ini kan dibutuhkan single part-nya. Nah, kita butuh profilnya. Profilnya itu seperti apa di sini? Profil itu harus kita bikin di sini. Part-nya apa? Nah, maka kita harus bikin dulu profil yang ada di sini dengan cara kita bikin sketch tapi ini sebentar ya. Jadi kalau kita akan membuat swipe tadi ini ya, profilnya partnya sudah ada, kemudian select ini kita perlu membuat profilnya. Bisa nggak profilnya kita pakai ini? Sebenarnya bisa, tapi nanti bentuknya menjadi tidak tepat. Oke, saya akan bikin dulu yang namanya ini plan ya. Bikin plan di sini bisa nggak ya? Oh, bukan offset plan, tapi atau sebentar, ini saya bikinkan aja di sini lingkaran. Harusnya dari sisi ini ya. Oke, saya pakai dari sini aja. Ini dari ini saya bikin sketch lagi. Saya bikin sketch lagi, tapi dari sisi ini. Nah, ini saya bisa tahu tadi titiknya di mana. Ya, bisa kita lihat. Oh, titiknya di sana ya. Ini saya bikin lingkaran dari titik ini. Misalnya ini. Finish sketch. Nah, saya apa namanya? Waktu membentuk ini harusnya direncanakan dulu. Ini kira-kira ada di mana sehingga nanti tepat. Tapi tidak apa-apa, ini kita hanya sekedar ini dulu. Swipe, kita pilih profilnya ini. Kemudian partnya kita pilih yang ini. Ya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah, dia akan mengikuti. Kemudian sama untuk yang love ya. Love itu kita bisa mungkin beberapa permukaan dalam beberapa ini, dalam beberapa ini apa namanya plan ya, kita ada plan 1, plan 2, plan 3 dan seterusnya, berbagai macam bentuk, nanti bisa kita hubungkan bentuknya seperti apa ya, menjadi bentuk yang menyesuaikan tiap plan. Kemudian ada love rib itu untuk memberikan ini ya, kayak ini tadi. Rib memberikan tambahan kekuatan atau apa namanya, istilahnya itu penguat. Nah, penguat pada bentuk-bentuk yang ini apa namanya, membentuk tegak lurus itu ya. Benda-benda tegak lurus kemudian kita perkuat. Ya.
namanya rib. Hole, lubang, ya, kita bisa bikin lubang. Ini lubang yang standar, misalnya saya punya ini bentuk ini ya, mau saya hole, itu juga bisa. Create hole, hole, misalnya di sini. Nah, saya tentukan titiknya di mana. Ini saya tentukan titiknya di sini, ya. Reference saya bisa pilih. Ini jarak ke sana berapa? 12 misalnya. Bisa ada tentukan ya. Mungkin ada jarak dari sini sampai sini, ya. Itu juga 12 misalnya, ya. Nah, tadi bisa kita edit, mungkin belum selesai. Bentar. Edit fitur. Nah, ini ada nilainya berapa ini? Nah, ini bentuk apa yang akan kita inginkan ya. Ini diameternya jangan 25, misalnya saya bikin 15 saja. Nah, itu 15. Kemudian bentuk mana yang akan kita hole itu biasanya untuk standar ya. Apakah dia ada ulirnya, apakah ada kayak gini, kita bisa milih. Tinggal kita isikan aja. Ya, ini yang mana? Ya, yang tinggal kita pilih aja yang seperti apa. Ya, atau yang ini misalnya. Kalau sudah ya tinggal kita oke. Nanti kita bisa dapatkan. Oh, nggak bisa ya. Di sini nggak tepat ininya. Oh, terlalu kecil. Ya, ini terlalu kecil. Ini ada lubangnya countersink, counter hole, tapi ini terlalu kecil. Bisa kita edit misalnya. Edit fitur. Tadi ini ukurannya 25 ya. Ini 25, ini 16, ini 2,4. Misalnya ini bukan 2,4 tapi 10 gitu aja ya. 10. Ininya 1 mili. Ininya 16, kita oke. Nah, jadi seperti ini. Ini full ya. Ada kedalamannya berapa. Nah, ini beberapa contoh untuk model-model 3 dimensi solidnya. Nah, dari sini nanti Anda bisa mengkombinasikan kira-kira apa yang bisa dibikin dari sebuah model objek. Ya. Itu jadi nanti termasuk ada modify-nya. Ya, ini yang untuk memodifikasi bentuk-bentuk objek solidnya. Apakah dia akan di fillet? Misalnya saya mau tak fillet ini, contohnya ini saya fillet. Ya, berapa nilainya filletnya? Nah, ini misalnya ini 10 gitu. Oke. Atau chamber ya. Fillet, chamber atau sel itu melubang bentuk ini ya. Sel itu membuat lubang, thickness-nya misalnya 1 ya, ini ya, jadi dia melubang. Nah, ini hampir bikin kayak gini, tapi ini tetap ada ketebalannya ya, ada ini 1 mili tadi itu. Atau yang lain misalnya split, mecah jadi 2 ya, ada split body. Ini nanti butuh permukaan ya, menggunakan surface tadi ya. Bisa. Kemudian align ya, oke. Ini kira-kira yang bentuk-bentuk dasar objek ya, sebelum nanti kita mungkin main di assembling dan lain sebagainya. Kalau dia assembling dan lain sebagainya itu nanti di mata kuliah praktek aja gitu. Oke, mungkin di sini dulu untuk materi kita. Jadi bagaimana kita memahami yang kemarin kita lakukan
di teori, kemudian ini kalau bentuk dalam implementasi prakteknya seperti ini. Oke ya, mungkin kita cukupkan seperti ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.